Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu ya pada pembelajaran kali ini untuk melanjutkan materi yang kemarin yaitu usaha dan energi. Saat ini kita akan membahas tentang daya dan efisiensi daya. Ini masih lanjutan dari materi usaha dan energi. Ya, sebelum kita lanjut, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat, memberikan eh, kita keberkahan atas ilmu yang kita miliki. Ya, lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan daya? Ya, kita kan sering mendengar daya-daya. Sebenarnya apa itu daya? Jadi daya itu didefinisikan sebagai laju melakukan usaha, ya, usaha atau kemampuan untuk melakukan usaha tiap satuan waktu. Nah, ini perlu digarisbawahi, usaha tiap satuan waktu. Jadi di sini ada usaha, ada waktu. Lalu apa hubungannya? Nah, ingat, daya adalah laju usaha tiap satuan waktu. Maka P ya daya sama dengan W per T, ya kan? Usaha tiap satuan waktu. Kata tiap satuan artinya dibagi kan? Tiap satuan waktu berarti dibagi waktunya. Ya, jadi usaha tiap satuan waktu secara matematis dirumuskan W per T. W itu usaha, T waktu, dan P adalah daya. Ya. Sambil mengingat kembali, usaha itu satuannya joule, waktu ya, detik atau second, dan daya itu satuannya watt ya. Kadang juga ditulis joule per second, tapi umumnya adalah watt gitu. Nah, ini diingat-ingat P sama dengan W per T untuk daya. Lalu kita tahu ya kemarin rumus dari usaha W sama dengan gaya dikalikan perpindahannya, atau W sama dengan F kali S. F itu gaya, S itu perpindahan ya. Maka dapat kita substitusikan ya ke dalam rumus ini. Kan daya tadi P sama dengan W per T ya, di dW dt atau W per T. Lah W itu kan F kali S ya. Jadi P daya sama dengan W per T atau karena W F kali S maka F kali S per T. Nah, ini F kali S per T. Nah, ingat S per T itu apa? Perpindahan dibagi waktu itu apa? Perpindahan tiap satuan waktu itu adalah kecepatan atau V. Ya, simbolnya V. Maka S per T diganti V. Nah, jadi F kali S per T sama dengan F kali V. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa daya adalah daya kali kecepatannya. Nah, nanti ini gaya satuannya Newton, kecepatan itu meter per sekon, waktu itu sekon, dan perpindahan itu meter. Ya, ini diingat-ingat. Tadi P daya sama dengan W per T, atau daya sama dengan F kali V. Nah, mengingat dalam kehidupan sehari-hari itu susah ditemukan kondisi ideal. Ya. Maka dikenallah konsep efisiensi. Apa itu konsep efisiensi? Konsep efisiensi yaitu suatu perbandingan antara energi atau daya yang dihasilkan dibandingkan dengan usaha atau daya masukan. Jadi yang dikeluarkan berapa dibandingkan dengan masukannya, ya. Nah,
Dari pernyataan ini, suatu perbandingan antara energi yang dikeluarkan dengan yang masuk. Maka berlaku efisiensi W out per W in. Usaha yang dikeluarkan dibagi usaha masukan atau yang diperlukan dikalikan 100%, ya, karena efisiensi ini satuannya persen. Atau bisa juga ini kan yang sebelah kiri adalah daya usaha yang dikeluarkan dibagi usaha yang masuk. Kalau di sebelah kanan ini memakai daya, yaitu daya yang dikeluarkan dibagi daya masukan kalikan 100%, ya. Bisa saja pakai punya, tergantung nanti konteks permasalahannya di mana. Nah, ini efisiensi satuannya persen, usaha satuannya joule, dan daya satuannya watt. Nah, ini diingat-ingat terus ya, karena satuan ini penting sekali nanti. Lanjut untuk ini ada contoh soal. Sebuah mesin menghasilkan daya sebesar 1000 watt. Berapa kerja yang dilakukan mesin tersebut dalam 1 jam? Nah, kita tulis yang diketahui dayanya 1000 watt. Ya. Waktunya 1 jam atau 3600 sekon. Loh, kenapa kok nggak pakai 1 jam saja ya? Karena dalam satuan internasional pakainya sekon ya. Maka 1 jam dirubah ke sekon. 1 jam itu 3600 sekon. Sekon itu detik ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kerja atau usaha. Usaha itu apa? Usaha itu W, ya, yang ditanyakan W. Kita tahu bahwa P sama dengan W per T tadi ya, yang pertama tadi. Maka, ya, kalau P sama dengan W per T, maka W sama dengan P kali T. Ya. Maka W sama dengan P-nya berapa P? 1000. T-nya 3600, maka 1000 dikalikan 3600. Maka usaha atau kerjanya sama dengan 3.600.000 joule. Ya. Ini contoh soal dari daya. Nanti silahkan dipelajari lagi, cari sumber-sumber yang lain juga untuk belajar ya. Dan fisika itu mudah dan menyenangkan. Cukup itu untuk pembahasan kali ini ya. Silahkan terus belajar agar memberikan kemanfaatan bagi kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.